orang-orang yang tidak sabar meninggalkan syahwatnya, disuruh Allah hentikan, dia tidak mau hentikan. Allah larang namun dia kerjakan, bahkan dijadikan kebiasaan harian. Subhanallah. Wahai umat Islam, tidakkah kita melihat sekarang ini, di negeri yang kita tempati sekarang, larangan Allah sudah kerjaan harian umat Islam. Betul tidak? Dilarang di dalam Al-Quran, dilarang di dalam hadis. Itu kebiasaan harian. Apa yang saya katakan ini bukan dikarang-karang, realita kehidupan umat Islam sekarang ini. Umat Islam zaman kita. Oleh karena itu, sedikit kita keluar, semoga nggak jauh-jauh keluarnya. Kalau kebiasaan harian kita maksiat, jangan mimpi khalifah kita bernama Umar bin Khattab atau yang semisal beliau. Karena Umar bin Khattab akan menjadi pemimpin khalifah kalau rakyatnya itu adalah Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah Ar-Ruasi, Abu Ayyub Al-Ansari, petinggi-petinggi syariat, ulama-ulama besar agama Islam menjadi rakyat, baru Amirul Mukmininnya, khalifahnya bernama Umar bin Khattab. Tapi kalau rakyatnya si Boy, si Roy, maksudnya bukan nama ya, maksudnya bukan nama. Tolong yang punya nama seperti ini jangan merasa dia dibicarakan. Saya nggak kenal siapa si Roy dan si Boy di sini. Pelaku maksiat setiap hari, mimpi punya khalifah Umar bin Khattab, mimpi. Kadang-kadang kita nuntut pemimpin kita harus seperti Umar bin Khattab. Lihat Umar bin Khattab, tiru Umar bin Khattab. Ya akhi, Anda jadi pemimpin gak bisa seperti Umar bin Khattab. Saya selalu katakan, kalau Umar bin Khattab menjadi pemimpin yang kita rakyatnya, itu aib bagi seorang Umar bin Khattab. Kenapa? Karena ketika Umar bin Khattab mau diangkat menjadi pemimpin oleh Abu Bakar, di kisah Saqifah Bani Sa'idah, kata Umar bin Khattab tidak pantas menjadi pemimpin yang masih ada Abu Bakar di dalamnya. Penghalang Umar adalah Abu Bakar, karena dia merasa tidak berhak menjadi pemimpin kalau masih ada orang seperti Abu Bakar. Namun kembali kita kepada yang tadi, bahwa tradisi umat Islam, kebiasaan umat Islam harian sudah terlihat maksiat. Dan ini yang akan dibasmi oleh keyakinan seorang muslim bahwa hidupnya hanya bagaikan waktu sore. Untuk apa saya ikut dalam maksiat ini? Untuk apa saya berlanjut dalam maksiat ini? Untuk apa saya bertahan di atas maksiat ini? Untuk apa saya continue di atas maksiat ini? Saya hanya bisa menikmatinya waktu sore saja. Setelah itu adab tiada tara. Mendingan saya bersabar sejenak, tahan sejenak, supaya saya dapat ridho Allah dan dapat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya katakan dan sering saya ulang-ulang, dan saya ulang kembali pada hari ini, semoga bermanfaat. Saya coba pernah hitung-hitung, seandainya satu hari akhirat itu jamnya dan menitnya sama dengan takaran jam dan menit kita di dunia. Kita tidak tahu bagaimana takaran jam dan menit akhirat. Seandainya sama, satu hari akhirat 24 jam, satu jamnya 60 menit, maka usia kita yang 50 tahun itu di akhirat baru hidup 1 jam 12 menit.
Ayo berpikir wahai saudaraku saudariku, mau nikmati 1 jam 12 menit untuk maksiat, untuk syahwat, akhirnya dipanggang di neraka, atau mau bersabar 1 jam 12 menit, tahan nafsu, timbulkan semangat mengejar surga hanya dalam 1 jam 12 menit untuk nikmat selama-lamanya di surga Allah, khalidina fiha abada, jannatin tajri min tahtihal anhar. Bismillahirrahmanirrahim.